kecil tadi satuin. Ya, ini untuk kesehatan kita bersama juga. Sebelumnya KM silakan persiapkan dulu berdoa. Kita baca doa. Siapa tadinya yang tidak hadir? Sakila. Siapa? Sakila. Sakila mana Sakila? Tidak ada keterangan. Lalu kita kemana? Tidak ada keterangan juga. Itu udah jelas. Dua kali pada waktu itu. Kemarin masuk kan? Masuk dapat pertemuan terakhir. Masuk ya? Ya. Sebenarnya dua orang yang sudah masuk sebelum kita mulai pembelajaran. Masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Saya masih ingat tidak? Siapa coba? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Pertemuan sebelumnya. Coba kopi mana kopi? Minggu kemarin kita belajar tentang apa kopi? Unsur pembangun. Lebih tepatnya kita belajar tentang apa? Ya, minggu kemarin kita belajar tentang pengertian dan ciri-ciri teks cerpen. Kemarin ciri-ciri teks cerpen itu ada apa saja? Panjang karangan 3 sampai 10 halaman. Lalu habis dibaca sekali dulu. Hanya ada satu peristiwa saja. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari. Lalu terdapat konflik. Ada lagi? Penggunaan kata-katanya khas atau bisa dibilang bahasa yang dipergunakannya itu bahasa sehari-hari. Jadi cerpen itu penggunaan bahasanya bahasa sehari-hari. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan masuk ke dalam menyimpulkan unsur pembangun teks cerpen. Nanti di akhir kalian harus bisa menganalisis unsur intrinsik teks cerpen. Jadi nanti kalian yakin harus bisa menganalisis unsur intrinsik teks cerpen. Kemarin sudah Bapak berikan di pertemuan sebelumnya bahan ajar itu lengkap di situ unsur intrinsik, unsur ekstrinsik teks cerpen. Sekarang kita akan fokus untuk menganalisis unsur intrinsik terlebih dahulu. Coba, ini Bapak ada bikin permainan. Coba diperhatikan. Ini berkaitan dengan materi. Yang berkaitan dengan unsur intrinsik. Kaitan dengan intrinsik. Ya, di sini ada 3 gambar. Coba kalian perhatikan.
Unsur implisit apa ini? Ini termasuk unsur implisit. Ada 3 gambar. Ada yang bisa menjawab apa ini? Dilihat catatannya ada 3 gambar, 1, 2, 3. Termasuk unsur implisit apa ini? Apa? Latar. Latar itu ada berapa? 3. Apa saja? 4. Ini bisa jadikan latar 4. Tahu ini kemana? Kemana? Batu biru. Nah, bisa jadikan latar. Lalu apa lagi? Waktu. Apa waktunya? Sore. Ini suasana. Suasana itu kan sedih, senang. Ya. Itu latar. Ada waktu, tempat, suasana. Ada lagi. Coba lihat. Kalian perhatikan. Termasuk unsur implisit apa ini? Apa? Penumpukan. Sini ada 2 orang. Ada yang di atas melambangkan apa? Malaikat baik. Yang satu iblis, setan atau Tuhan. Ya, itu termasuk penumpukan watak atau karakter. Satu lagi. Akhir. Ini kan gambar. Aku, saya, kami, kita, dia, nama, kalian, mereka. Apa ini? Apa? Ya. Sudut pandang. Sudut pandang ada orang pertama dan orang ketiga. Jadi Bapak cek dari ini baru 3. Ternyata kalian memang sudah mengetahui tentang unsur implisit, tapi Bapak hanya akan menjelaskan sedikit saja tentang unsur implisit, hanya mengulas. Lihat tidak? Lihat ya. Nah, mengenai unsur implisit, let's compare. Pertama ada tema gagasan pokok, yaitu pikiran tentang suatu hal. Jadi tema dan judul itu berbeda ya. Selanjutnya ada latar. Tadi saya sudah bisa menebak dari gambar, sudah terlihat ada gambar tengah media ruang, waktu, suasana, kemudian peristiwa. Jadi kan ada 3, ada 4, waktu dan suasana. Selanjutnya ada penumpukan, cara pengarang menggambarkan karakter, tokoh-tokoh dan cerita watak atau sifat yang bilang seperti itu. Makanya jadi ada gambarnya, ada malaikat yang melambangkan kebaikan, lalu ada iblis atau setan yang melambangkan keburukan. Selanjutnya ada sudut pandang, cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita, atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Sudut pandang itu bisa seperti ini. Posisi si penulis di dalam cerita. Sudut pandang ada berapa tadi? 2. Orang pertama dan ketiga. Orang pertama ditandai dengan apa? Aku, saya. Kalau untuk orang ketiga, apa? Dia. Lalu biasanya menyebutkan nama. Kemarin kita coba, kemarin kan sudah membaca yang teks pohon keramat. Coba dibuka lagi halaman 53. Sedikit. Halaman 53. Coba dilihat lagi. Siapa di situ penulisnya atau pengarangnya? Yus R. Ismail. Sudut pandangnya orang berapa? Pohon keramat itu
Orang berapa? Orang pertama. Kenapa di situ ada aku, ada saya. Nah, jadi di situ seakan-akan si penulis yaitu Ismail itu sedang menceritakan diri dia sendiri, pengalaman dia sendiri, sedang menceritakan dalam bentuk cerpen. Kalau sudut pandang orang ketiga, si penulis sedang menceritakan orang lain. Itu sudut pandang. Lalu yang ketiga alur, plot, perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita sehingga menjadi peran utama cerita. Ada berapa? Ingat? Alur? Catatan kalian ada berapa? Alur atau plot ada berapa? Ada 3. Apa saja? Alur maju, campuran, ada alur mundur. Alur maju ceritanya progresif atau mulai dari muncul masalah, konflik, lalu penyelesaian. Contohnya kita lihat dari Puan Kraman. Itu alurnya alur apa? Alur maju. Kenapa disebut alur maju? Di situ kan diceritakan tokoh aku mulai dari kecil hingga dia dewasa. Alurnya maju terus dari kecil mungkin remaja sampai dia dewasa. Alurnya maju. Ada alurnya mundur. Alur mundur itu kebalikan dari maju, jadi mundur ceritanya. Berbeda dengan campuran. Kalau campuran berarti maju dan mundur. Ditandai dengan adanya flashback. Tahu flashback apa? Apa? Mengingat masa lalu. Mengingat masa lalu. Jadi alurnya maju. Nanti di suatu ketika si tokoh utamanya tersebut mengingat sesuatu, lalu dia menceritakan cerita yang lama. Ceritakan dulu, setelah selesai kembali lagi ke alur saat dia ingat. Yang contohnya saya mungkin yang laki-laki pernah menonton atau sering menonton cerita atau kartun Naruto. Siapa sini yang pernah nonton Naruto di global? Itu alurnya campuran. Dia dari kecil sampai dia dewasa, sampai memiliki anak. Tapi di beberapa bagian saat dia melihat kejadian orang lain, dia mengingat kejadian yang serupa. Kembali lagi ke masa lalu, cerita tentang dia seperti apa. Setelah selesai kembali lagi saat dia ingat itu seperti itu, maju lalu mundur lagi, maju mundur lagi. Ya. Itu alur atau plot. Biasanya di dalam cerita-cerita yang difilmkan atau diangkat ke layar lebar, biasanya alurnya campuran. Lalu yang terakhir ada amanat, nasihat atau pesan yang ingin disampaikan penulis melalui karya. Jadi itu unsur intrinsik. Sekarang kita fokus dulu pada unsur intrinsik. Sekarang ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk unsur intrinsik sudah ya. Jadi unsur intrinsik itu seperti itu tadi ada 6. Pertama ada tema, lalu ada latar, lalu ada penemukan, lalu sudut pandang, lalu cerita, lalu amanah. Itu unsur intrinsik. Kemarin sudah Bapak berikan kalian KPD bahwa sudah selesai. Siapa yang belum diberikan? Sudah dapat belum? Keluarkan yang KPD-nya. Sudah dapat belum? Keluarkan KPD-nya yang kemarin. Sudah belum?
Bapak kasihkan KKBD. Silakan kalian amati terlebih dahulu. Bapak beri waktu selama 5 menit. Ada 10 menit. Silakan kalian amati lagi. Kalian amati lagi KKBD-nya, lalu jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti seperti biasa perwakilan dari peserta didik kalian untuk mempresentasikan membacakan hasil dari pengamatannya. Kalian bisa cara mengerjakannya? Bisa tidak? Coba kalian lihat. Di situ kan bukan hanya diminta untuk menyebutkan saja, tapi ada bukti. Buktinya dari mana? Mengambil dari teks. Misalnya latar waktunya kapan, siang atau pagi. Mana yang menunjukkan pagi? Kalian ambil saja 3 sampai 4 kata yang di situ menunjukkan bahwa itu terjadinya pagi atau siang hari. Di mana latar siang itu atau latar tepatnya di rumah, mana yang menunjukkan bahwa latar tempatnya itu rumah. Silakan Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan dari KKBD tersebut. Ingat ya, harus disertai dengan bukti. Buktinya dari mana? Kalian ambil dari teks yang menunjukkan bahwa itu pagi, bahwa itu siang, bahwa itu malam atau latar tempat. Buktinya yang ada di dalam teks. Jadi semua unsur intrinsik terkecuali tema, alur, dan amanat itu tidak perlu menggunakan bukti, tapi sisanya harus menggunakan bukti. Penokohan itu pun harus disertai dengan bukti. Mana yang menunjukkan tokoh tersebut sedang senang, mana yang menunjukkan si tokoh tersebut senang.
atau misalnya marah, mana yang menunjukkan tokoh tersebut marah, atau di dalam sudut pandang orang terberapa, orang pertama, mana yang menunjukkan itu sudut pandang orang pertama. Jadi semua menggunakan bukti yang ada mengambil dari teks, terkecuali tadi tema tidak perlu. Lalu alur, kalau alur kalian hanya tinggal menjelaskan alurnya maju atau mundur, kenapa maju, kenapa mundur, alasan. Kalau mana tidak perlu, karena itu rangkuman dari keseluruhan, namanya apa perlu menggunakan bukti, tapi sisanya harus menggunakan bukti. Kata tempat, waktu, suasana, lalu penokohan, sudut pandang. Jangan
Sudah selesai? Sudah selesai belum? Nanti kalian saat teman kalian presentasi, kalian akan lagi juga ya hasil presentasi teman kalian, jawabannya sama atau berbeda. Ya, sudah cukup. Coba Bapak minta siapa yang bersedia untuk mempresentasikan, menyampaikan hasil dari pekerjaannya. Ada? Kalau tidak Bapak tunjuk ya. Bapak tunjuk ya. Tidak ada, Bapak tunjuk saja. Silakan. Jadi nanti ini kan ada 6 poin. Ada 6 poin. Nanti masing Bapak akan minta 2 orang, masing-masing yang di depan yang mempresentasikan hanya 3. Jadi nanti Bapak bagi 2 untuk mengefektifkan waktu. Untuk yang pertama nomor 1 sampai nomor 3, silakan Bapak minta Rena, silakan Rena depan. Ini nanti kamu presentasikan di kelas saja, saya tidak apa-apa. Keras suaranya ya. Ya. Nanti teman yang lain ditanggapi, tapi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk pembangunan. Apa tema yang terdapat dalam cerita tersebut? Persahabatan Rani dan Tia. Sahabatlah Rani dan Tia. Silakan dilanjutkan dulu. Sebutkan data dalam teks cerpen tersebut. Data waktu pada pagi hari. Dibacakan juga buktinya. Buktinya, ping ping ping, suara itu mengganggu pagi hariku. Dengan sangat terpaksa aku harus beranjak dari tempat tidur. Ada tempat rumah Rani. Buktinya, dan itu teman kamu sudah jemput. Udah siap belum? Bukan mamaku dari luar kamar. Sekolah. Buktinya, sampailah Rani dan temannya itu di sekolah. Di toilet. Sampailah Rani dengan kedua temannya tadi. Rani melihat betapa jorok toilet tersebut. Sebutkan tokoh dan karakter tiap tokoh yang ada dalam cerpen. Rani penakut. Tiba-tiba lampu mati. Sepertinya ada yang menutup pintu dari luar. Tiba-tiba Rani merasa takut. Ibu Rani, perhatian. Dan gak sarapan dulu. Pak Cahyadi, jawab tegas. Dengan wajah geram, Pak Cahyadi mengeluarkan pena dan buku kecil. Bapak akan bagi beberapa kelompok untuk hukuman yang akan kalian jalani. Tia, sayang terhadap teman. Tia yang sedang tegak di hadapan Rani dengan senyum yang hangat dan rasa akan kekhawatiran melihat Rani menangis. Bagaimana alur dalam cerpen tersebut? Udah, sampai 3 dulu. Dan jangan itu. Dari yang sudah disampaikan oleh teman sekalian, oleh Rena, ada yang mau menanggapi tidak? Atau ada yang kurang? Pertama,
Bagaimana yang lainnya? Sama? Ada yang terlewat tidak? Ada yang terlewat tidak? Coba. Tadi latarnya apa saja? Ada apa? Waktu, tempat. Ada yang kurang tidak? Kata suasananya belum. Sudah belum kata suasananya? Belum. Kata suasananya belum. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan semuanya pada kita. Silakan yang kedua. Siapa yang mau? Tidak ada. Kalau harus ditunjuk lagi sama Bapak. Karena sudah perempuan, sekarang dilihat dari laki-lakinya. Siapa yang mau? Laki-laki yang merasa laki-laki. Ada tidak yang merasa laki-laki? Coba angkat tangannya. Berarti tinggal lagi kan? Lalu sudut pandang dan apa? Amanat. Ya kan? Siapa? Tidak ada. Bapak panggil lagi. Tidak ada. Sudah, Bapak panggil saja. Jadi silakan ke depan Jadi presentasikan. Bapak dibuka maksudnya yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Nomor 4. Bagaimana alur dalam cerita cerpen tersebut? Alurnya maju. Karena pada teks tersebut alurnya peraturan, jadi menceritakannya dari awal sampai akhir. 5. Bagaimana sudut pandang pengarang yang digunakan untuk menyajikan cerita tersebut? Sudut pandang orang ketiga, karena pengarangnya menceritakan tentang orang lain dan pada teks cerpen si pengarang menyebutkan nama-nama tokohnya. Kamu namanya siapa? Rani. 6. Rani. Apa amanat dari cerpen tersebut? Jagalah selalu bersahabatan dan sama sahabat kita harus saling menjaga dan menyayangi satu sama lain. Silakan, ada yang ditanggapi tidak? Untuk alur, sudut pandang dan amanat. Tidak ada, sama. Lalu tidak ada. Sudut pandang dan amanat tidak ada, sama. Sama semuanya. Sama. Sama. Ya silakan untuk jadi beri tepuk tangan untuk ini. Nah. Jadi Bapak akan ulas sedikit cara dari Bapak akan ulas sedikit tentang tadi menyimpulkan unsur intrinsik yang sudah kalian kerjakan lalu oleh teman kalian presentasikan. Tadi secara keseluruhan sudah bagus. Hanya tadi mungkin di bagian latar masih kekurangan latar suasana. Ada yang mau menyampaikan atas suasana tidak? Mungkin memang untuk atas suasana biasanya banyak yang terlewat, lebih fokus pada latar waktu dan tempat. Tapi suasana pun harus disampaikan. Ada yang mau menyampaikan? Hah? Apa? Jadi tegangnya di mana? Di toilet saat kapan? Apa? Saat datang terlambat dan kasih hukuman. Ya, mungkin kalau kita hubungkan dengan di keadaan di sekolah kita saat kalian telat, lalu bisa bilang ada guru yang sudah menunggu. Kalau di kita kan memang hukumannya tidak sampai sejauh itu ya, sampai membersihkan toilet. Mungkin yang membersihkan toilet itu yang sudah benar-benar bisa dibilang sering terlambatnya. Tapi sejauh ini
masih dibilang pendidik. Ada lagi tidak? Latar suasana. Terutama saat berada di dalam toilet. Ada tidak suasana apa di situ? Ya, takut. Takutnya saat kapan? Saat tiba-tiba lampu mati dan ada bunyi gebrak seperti ada yang menutup pintu dari luar. Kalau misalnya lampu mati saja, itu masih bisa bisa dibilang masih bisa dimaklumi. Tapi sebelum mati lampunya, itu ada orang yang menutup pintu dari luar. Bagaimana kalian kalau seperti itu? Toilet belakang yang jarang ada atau jarang dipakai. Kalau di sini kan tidak ada, saya bilang toilet yang tertutup atau di belakang sama sekali tidak ada. Kalau di cerita ini ada toilet yang jarang dipakai, kotor, lalu tiba-tiba kalian ada di dalam, lampu mati dan pintu tertutup. Bagaimana reaksi kalian? Jangankan perempuan, Bapak yakin kalau laki-laki itu pasti akan minimal teriak atau menggedor-gedor pintu, pasti itu. Apalagi di toilet yang jarang dipakai. Itu ya, jadi tadi pertama temanya tentang persahabatan, lalu tokoh utamanya siapa? Rani. Lalu ada tokoh-tokoh yang lain, ada dia sebagai sahabatnya, lalu ada ibu, lalu ada guru Pak Cahyadi, lalu ada tokoh-tokoh sampingan yang lainnya yang tidak terlihat karakternya seperti apa. Tapi yang terlihat karakternya itu ada Rani. Di situ pertama penakut, lalu ada dia yang saya bilang baik hati saat teman-temannya yang lain kabur meninggalkan si Rani, tetapi dia tetap menemani si Rani. Lalu ada ibu Rani, berarti benar disebutkan karena itu perhatian saat Rani akan berangkat, menawarkan sarapan terlebih dahulu atau mereka tidak sarapan terlebih dahulu, itu perhatian. Lalu ada Pak Cahyadi yang bisa dibilang galak, tegas, karena ada yang terlambat dicatat lalu diberikan hukuman. Lalu tadi latar keempat, pertama di rumah Rani atau lebih spesifiknya di kamar. Itu aku harus belajar dari kamar, dari tempat tidur. Tempat tidur biasanya kan di kamar, lalu di sekolah. Sampailah Rani dan temannya di sekolah. Lalu lebih spesifiknya lagi ada di toilet belakang. Latar yang saya bilang latar yang paling banyak disorot ada di toilet belakang. Sampailah Rani dan teman-temannya di toilet tadi. Lalu latar waktunya pagi. Tadi disebutkan suara itu selalu mengganggu pagi hariku. Lalu saat dia terlambat sekolah, itu kan masih pagi, belum masuk ke dalam siang. Jadi latar waktunya satu. Tetapi di cerita lain bisa jadi latarnya lebih dari latar waktunya lebih dari satu. Suasana tadi tegang saat terlambat lalu diperingati oleh Pak Cahyadi dan diberi hukuman. Lalu yang kedua mencekam atau takut saat tiba-tiba lampu toilet mati, lalu ada pintunya tertutup. Selanjutnya alurnya maju. Kenapa maju? Kenapa sini tadi maju sini? Peraturan dari awal sampai akhir, dari mulai bangun, terlambat, sampai ada penyelesaian cerita. Selanjutnya sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang ketiga.
itu ditandai dengan tokoh utamanya menunjukkan nama. Selanjutnya amanat. Amanatnya apa? Kalau amanat tiap orang bisa berbeda-beda ya. Tapi yang jelas intinya pasti sama, yaitu tentang persahabatan. Intinya walaupun dalam keadaan apapun kita tidak boleh meninggalkan teman. Itu kan inti utamanya, kalimatnya bisa seperti apa itu bisa berbeda-beda, tapi intinya seperti itu. Punya, mungkin ada yang dulu ditanyakan tidak? Tidak ada. Tidak ada, Bapak minta silakan salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari kali ini. Mulai dari mana sih sampai kalian tadi selesai latihan. Silakan siapa yang mau? Harus Bapak tunjuk lagi. Bapak tunjuk lagi ya. Silakan Bapak minta Ilham. Silakan simpulkan pembelajaran hari ini. Analisis fisik. CPN apa saja? Nah, jadi hari ini kita sudah belajar khusus intuisi. Itu ada tema, kata tepat, waktu, suasana, lalu ada penokohan, sudut pandang orang pertama, orang ketiga, alur dan amanah. Biasa nanti di akhir kita akan atau kalian harus mengerjakan proses. Itu Bapak akan sering bunyinya proses sama dengan yang dites ya. Silakan untuk ketua kelas doa. Kita berdoa